Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nasruddin Hanif dengan NIM 210209083 untuk kelas 21A2 Prodi S1 Farmasi dengan dosen Bu Bangkit Rizka Permata MFAM. Di sini saya akan menjelaskan dan mereview tentang jurnal yang saya ambil untuk memenuhi nilai mata kuliah Bioteknologi Farmasi dengan review jurnal yang berjudul Krisis COVID-19, bagaimana bioteknologi tanaman dapat membantu. Dan ini profil jurnalnya yang berjudul Krisis COVID-19, bagaimana bioteknologi tanaman dapat membantu. Yang pertama, untuk pendahuluan, pandemi COVID-19 adalah krisis kesehatan global yang mendesak dalam sejarah umat manusia, yang secara dramatis memengaruhi kesehatan, ekonomi, dan mobilitas sosial hampir semua orang di planet ini. Hingga saat ini, lebih dari 2 juta orang meninggal di dunia dan lebih dari 93 juta orang terinfeksi COVID-19 di seluruh dunia. Kehidupan normal dan penghidupan sebagian besar warga dunia telah terganggu dan menyebabkan depresi ekonomi yang tak terhitung. Selama krisis ini, ilmuwan tanaman dapat memainkan peran kunci dalam mengembangkan regen diagnostik dan terapeutik baru dengan pengetahuan mereka dan infrastruktur biofarmasi berbasis tanaman. Dan ini ada gambar. Ini dari virus COVID-19 itu menginfeksi manusia. Lalu dikira-kira monoklonal antibody. Ini rutenya pengembangan diagnostik dan terapeutik berbasis tanaman untuk mengatasi COVID-19. Panah biru itu menunjukkan ekspresi sementara. Panah coklat itu menunjukkan ekspresi stabil. Panah hijau zaitun menunjukkan rute potensial untuk diagnostik, dan panah hijau muda menunjukkan rute potensial untuk platform manufaktur terapeutik SARS-CoV. Sindrom pernafasan akut coronavirus 2 atau VLP, partikel itu yang mirip virus. Dan ini ada tabel biofarmasi nabati yang sedang diproduksi untuk mengatasi COVID-19. Produknya antara lain diagnostik berbasis RT atau PCR, kontrol diagnostik reagen SARS-CoV-2, nukleokapsid, protein berbasis antigen reagen diagnostik. Itu perusahaannya Pusat John Innes dan Sistem Ekspansi Daun, itu di Norwich, Inggris. Transformasinya agroinfiltrasi dan hiperstran sistem. Untuk tanamannya yaitu ungu kukulot vignan dan Nicotiana bentamiana. Statusnya diproduksi. Untuk vaksin subunit COVID-19 yang lain, vaksin KBP 201, vaksin COVID-19 VPL itu IBIO 200 mereknya, subunit COVID-19. Lalu vaksin IBIO 201, vaksin COVID-19 VPL atau CoVLP. Itu untuk perusahaannya antara lain Pemrosesan Bio Kentucky KBP, lalu IBIO perusahaan New York, lalu Medicago perusahaan Quebec di Quebec, Kanada. Untuk metodenya yaitu agroinfiltrasi. Lalu untuk vaksin KBP yaitu Fast Farming System. Untuk vaksin IBIO VLP Express System. Untuk tanamannya, untuk
subunit itu yaitu Nicotiana benthamiana. Untuk vaksin KBP yaitu Arabidopsis thaliana. Untuk vaksin IBIO yaitu Nicotiana benthamiana. Statusnya fase 2. Untuk vaksin KBP praklinis, untuk vaksin IBIO fase 3. Untuk imunoterapinya yaitu antibodi COVID-19 diproduksi Medicago di Kanada. Transformasi metode sistem Provisia. Untuk tanamannya Nicotiana benthamiana. Statusnya masih riset. Untuk selanjutnya antibodi COVID-19 kedua sama diproduksi Medicago di Kanada. Untuk transformasi metode sistem Provisia. Untuk tanaman masih sama Nicotiana benthamiana, statusnya riset. Penerapan bioteknologi tumbuhan untuk mengatasi krisis COVID-19. Sejak zaman pemburu sampai pengumpul, manusia telah menderita beberapa penyakit menular. Tumbuhan secara historis diakui sebagai sumber utama terapi sejak saat itu. Selama berabad-abad, masyarakat aborigin di seluruh dunia telah menggunakan jamu tradisional untuk mengobati penyakit menular. Kebangkitan industri farmasi modern, antivirus untuk mengobati gejala, antibodi mendorong pemulihan pasien rawat inap yang terkena dampak serius, dan vaksin untuk melindungi populasi yang tidak terinfeksi. Tumbuhan adalah pabrik untuk pembuatan diagnostik dan terapi berbasis protein atau sumbernya. Produksi biofarmasi nabati menunjukkan kemampuan akurasi dan kecepatan menghilangkan resiko mutasi dan kontaminasi selama produksi dan pemendekan secara signifikan. Tanaman memiliki banyak hal untuk melawan COVID-19. Untuk diagnostik, karena sifatnya yang cepat menyebar, pandemi COVID-19 telah menciptakan krisis besar yang tiba-tiba untuk diagnostik, dan akibatnya menyebabkan kekurangan yang parah pada reagen dan bahan diagnostik untuk membuatnya. Saat ini, dua jenis diagnostik sangat diminati. Yang pertama adalah tes antigen untuk mendeteksi virus secara langsung dan dengan demikian mengidentifikasi, memisahkan, dan mengobati populasi yang terinfeksi. Untuk yang kedua adalah tes antibodi untuk mendeteksi antibodi yang diproduksi melawan infeksi virus dan dengan demikian mengidentifikasi populasi yang terinfeksi, sembuh, dan kebal. Ada dua jenis tes antigen. Yang pertama berdasarkan deteksi RNA, genomik virus. Yang kedua berdasarkan deteksi protein virus dalam tes berbasis RNA. Virus dideteksi oleh PCR, transkripsi balik kuantitatif atau RT-PCR, di mana kita hanya perlu mensintetis primer spesifik gen dari urutan genom SARS-CoV-2 yang dipublikasikan. Obat antiviral. Biasanya virus menggunakan jalur metabolisme yang mirip dengan sel inang untuk bereplikasi dan bertahan hidup. Kekhasan virus ini menghambat pengembangan obat antivirus yang tepat untuk menekan infeksi virus tanpa efek buruk pada sel inang. Sebagian besar obat antivirus bekerja melawan enzim virus tertentu yang terlibat dalam siklus replikasi atau perolehan bentuk virus dan karenanya memperlambat infeksi dan memberikan lebih banyak waktu bagi sistem kekebalan untuk memproduksi antibodi. Gripsin adalah lektin, tanaman yang bertindak sebagai penghambat masuknya beberapa virus termasuk HIV, Ebola virus atau Ebola virus, SARS-CoV, dan MERS-CoV yang saat ini belum tersedia vaksinnya. Setelah lektin ditemukan efektif melawan SARS-CoV-2, sistem ekspresi sementara dapat dengan cepat meningkatkan produksi dan pasokannya dalam beberapa minggu untuk mengatasi krisis obat antivirus. Selain itu, tanaman transgenik kemudian dapat dikembangkan melalui sistem ekspresi yang stabil untuk menghasilkan sumber daya permanen untuk produksi skala besar di masa depan. Imunoterapi. Imunoterapi pasif dapat dilakukan dengan mengeluarkan plasma dari seseorang yang terinfeksi SARS-CoV-2 dan menghasilkan respon kekebalan tubuh yang efektif untuk melawannya.
Namun, beberapa komplikasi potensial dapat dikaitkan dengan prosedur ini, termasuk pemaparan pasien yang terinfeksi terhadap virus tambahan. Oleh karena itu, alternatif yang lebih aman dan lebih baik adalah menggunakan antibodi rekombinan yang sangat berkarakteristik dan murni sebagai imunoterapi. Vaksin. Vaksin adalah cara yang paling ekonomis dan efektif untuk mengendalikan dan mencegah penyakit menular. Oleh karena itu, pengembangan vaksin yang tepat untuk melawan COVID-19 sangat mendesak. Investigasi baru-baru ini menunjukkan bahwa protein struktural SARS-CoV-2 dapat menstimulasi antibodi penawar dan meningkatkan respon sel T CD4 plus atau CD8 plus. Vaksin dari tembakau itu antigen vaksin yang diproduksi dengan vektor dekonstruksi berdasarkan virus mozaik tembakau yang disampaikan melalui teknik agroinfiltrasi dengan Agrobacterium tumefacin. Protein S1 dari SARS-CoV-2 sangat terglikosilasi dan glikan adalah campuran kompleks dari konfigurasi manosa tinggi, sehingga perlu untuk mengekspresikan S1 dan RBD rekombinan dengan peptida sinyal N-terminal, memastikan bahwa protein disekresikan ke sistem endomembran. Penutup. Tanaman melalui ekspresi transien atau stabil pada tanaman menawarkan platform yang luar biasa untuk memproduksi biofarmasi untuk melawan COVID-19. Ekspresi transien atau stabil pada tanaman adalah teknologi yang lebih cepat, hemat biaya, dapat diskalakan, dan fleksibel daripada platform berbasis sel mikroba, serangga, atau mamalia tradisional. Selain itu, pengembangan transformasi yang stabil juga diperlukan untuk menghasilkan vaksin yang dapat dimakan, yang dapat menemukan tempatnya di fase pasca pandemi. Oleh karena itu, biofarmasi dapat diproduksi dengan menggunakan infrastruktur yang sudah mapan untuk produksi pertanian dan jaringan distribusi. Bioteknologi tanaman memiliki peluang tidak hanya untuk melawan COVID-19, tapi juga untuk menciptakan model sempurna yang memungkinkan respon yang cepat dan terencana terhadap setiap krisis di masa depan. Dan ini daftar pustaka yang saya ambil. Sekian presentasi review jurnal dari saya. Bila ada salah kata dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.